Assalamualaikum ibu-ibu semua, apa kabar? Berjumpa lagi dengan saya Vivi Silawati SST SKM MKM. Hari ini kita akan melakukan perkuliahan online yang pertama. Dan sebelum kita memasuki perkuliahan online, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi pertemuan kita, yaitu konsep dasar sampling. Ya. Kita lihat ibu-ibu bahwa sebelum kita melakukan penelitian, yang perlu kita perhatikan adalah kita harus mengetahui apa itu populasi dan sampel. Karena hal ini sangat penting. Karena kalau kita tidak mengetahui siapa populasi kita dan ternyata populasinya juga terlalu besar untuk kita jadikan responden, tentunya kita harus mengambil yang namanya sampel. Ibu-ibu semua sudah pernah kan ya melakukan penelitian waktu D3? Nah, tentunya ibu-ibu paling tidak sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan populasi. Kita ketahui bahwa populasi adalah seluruh objek. Jadi seluruh responden atau seluruh objek yang akan kita ambil sebagai sampel penelitian kita. Nah, kita lihat di sini ibu-ibu, sampel ya. Jadi setelah kita menentukan siapa yang menjadi populasi kita lanjutkan penghitungan sampel atau pemilihan sampel. Pemilihan sampel ya perlu kita perhatikan di mana objeknya ini merupakan bagian dari populasi. Nah, sekarang kita bahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan sampel. Nah, ibu-ibu bisa lihat di layar tertulis bahwa populasi merupakan unit. Ya, apa sih yang dimaksud dengan unit? Yaitu di mana responden atau tempat kita akan melakukan penelitian. Nah, idealnya penelitian dilakukan pada populasi, di mana populasi ini dapat menggambarkan seluruh populasi yang akan kita jadikan objek penelitian. Nah, sekarang apa itu sampel, ibu-ibu? Ya, sampel adalah unit yang lebih kecil dari populasi. Ya, jadi atau sebagian kelompok dari seluruh populasi yang ada. Di mana kita akan melakukan pengumpulan data atau melakukan pengukuran. Oke, sekarang ibu-ibu bisa lihat apa saja keuntungan dari sampel dan kenapa sih kita harus mengambil sampel. Setiap populasi yang ada, jumlahnya bisa amat besar. Ya, contoh ibu-ibu ingin mengambil penelitian pada seluruh ibu hamil di wilayah Jakarta. Nah, bisa ibu bayangkan berapa jumlah seluruh ibu hamil. Tentunya kalau kita ambil seluruhnya membutuhkan waktu yang lama dan juga membutuhkan biaya yang besar. Sehingga perlu kita ambil sebagian saja dari populasi itu. Kenapa kita ambil sebagian saja? Karena dia menjadi lebih murah, ya. Kemudian memudahkan kita sebagai peneliti, lebih cepat, lebih akurat, dan ingat, sampel ini harus dapat mewakili populasi. Jadi kalau dia tidak mewakili populasi, dia tidak bisa kita ambil sebagai sampel. Dan sampel ini juga menjadikan kita lebih spesifik. Ya, lebih spesifik di dalam mengambil responden kita. Nah, sekarang ibu-ibu lihat di sini, kalau kita melakukan kesalahan dalam menentukan jumlah sampel dan metode sampling yang kita pilih, tentunya ini akan menjadikan penelitian kita menjadi bias. Ya,
dan tidak merepresentasikan keadaan sebenarnya dari populasi. Jadi harus kita pahami, sebelum kita mengambil sampel, perhatikan betul bahwa kita tepat dalam menghitung jumlah sampel dan memilih metode samplingnya seperti apa atau metode samplingnya yang bagaimana, ya. Oke, sampai sini ibu-ibu sudah paham ya? Oke, sekarang kita masuk ya Ibu ya. Apa itu syarat sampel? Jadi kita harus perhatikan syaratnya Ibu. Nah, pertama syaratnya apa? Syaratnya adalah memenuhi kriteria akurasi. Apa itu akurasi? Yaitu tingkat ketepatan atau keakuratan kita dalam menentukan sampel. Semakin akurat penentuan sampel, bias ini akan semakin berkurang atau bias tidak ada. Ya. Nah, selanjutnya apalagi syarat sampel yang baik? Dia memenuhi kriteria presisi. Nah, presisi apa? Presisi yaitu sejauh mana data yang dihasilkan oleh sampel terpilih, ya, sampel yang terpilih menyamai data atau dapat mewakili data pada populasi yang sesungguhnya. Tingkat presisi dapat ditingkatkan dengan cara menambah jumlah sampel. Jadi kalau jumlah sampelnya semakin banyak, ya, tingkat presisinya akan semakin menjadi baik, ya. Jadi akan semakin dapat mewakili atau menyamai dengan kondisi populasi yang sebenarnya. Oke. Nah, selanjutnya ibu-ibu, apa yang perlu kita perhatikan? Yang perlu diperhatikan adalah bagaimana mengambil besar sampel. Nah, besar sampel itu harus kita perhatikan. Kita ada beberapa pertimbangan di dalam kita mengambil besar sampel. Yang pertama adalah pertimbangan pokok, ya. Pertimbangan pokok itu yaitu pertimbangan representatif. Nah, pertimbangan representatif yaitu pertimbangan yang menyangkut jumlah minimum. Jadi seringkali ya ibu-ibu bertanya, Bu, boleh nggak sih kalau sampelnya hanya 10? Bu, kalau sampelnya 20 kira-kira dapat mewakili atau tidak? Nah, kita tidak bisa bilang kira-kira atau bisa atau tidak bisa karena jumlah sampel ini sangat mempengaruhi. Dan untuk mengetahui berapa jumlah sampel yang akan diambil, itu kita harus melakukan penghitungan besar sampel. Ya, jadi sampel itu ada besar sampel atau jumlah sampel yang harus diambil. Nah, untuk dapat presentatif, untuk dapat mewakili seluruh populasi yang ada, tentunya sampel ini harus kita lakukan penghitungan. Ya. Nah, jadi pertimbangan presentatif artinya jumlah sampel yang kita ambil dapat mewakili seluruh populasi yang ada dan jumlahnya itu harus dilakukan penghitungan terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu pertimbangan analisis, ya, yang menyangkut jumlah minimum juga. Nah, jadi pada saat kita ingin mengambil jumlah sampel, kita juga harus pertimbangkan dari sisi analisisnya. Kenapa? Karena kalau jumlahnya terlalu sedikit, ya, kemudian kita analisis, ini tidak dapat kita lakukan analisis secara kuantitatif. Ya, nah kita tahu ya, analisis kan ada yang kualitatif, ada yang kuantitatif. Kalau yang kuantitatif kan secara angka. Kalau angkanya saja atau jumlah sampelnya saja terlalu sedikit, tentunya pada saat kita melakukan analisis kuantitatif, hasilnya tidak akan memuaskan atau tidak akan mewakili kita sebagai seorang peneliti untuk mengetahui jumlah data yang sebenarnya. Oke. Nah, ibu-ibu sampai sini bisa dipahami ya? Iya. Nah,
sekarang kita masuk lagi Bu ke sampel slide selanjutnya, yaitu besar sampel. Bagaimana cara kita mengambil besar sampel? Yang perlu diperhatikan adalah tingkat homogenitas. Ya, artinya sampel kita atau populasinya itu homogen, sama. Kalau kita ambil pada ibu hamil, ya ibu hamil semua, jangan ada ibu bersalinnya, jangan ada ibu postpartumnya. Jadi kita perhatikan tingkat homogenitas. Kalau homogen, dia sama, ya itu akan memudahkan kita di dalam kita mengambil besar sampel. Kemudian yang berikutnya adalah banyaknya variabel. Kadang-kadang kita membuat ada 5 variabel. Ada beberapa pendapat yang mengambil besar sampel itu dari jumlah variabel yang ada. Ya, kita mengambil 5 variabel dan tentunya jumlah sampel kita harus kita sesuaikan dengan banyaknya variabel yang akan kita ukur. Kemudian yaitu jenis rancangan. Nah, rancangan penelitian kita ini juga akan mempengaruhi apakah dia cross-seksional, apakah dia case control, ya. Itu akan mempengaruhi kita dalam mengambil besar sampel. Yang berikutnya yaitu teknik analisis. Nah, teknik analisis ini kita akan menggunakan teknik analisis apakah dari sisi univariat, bivariat, atau multivariat. Nah, ini adalah pertimbangan-pertimbangan yang harus kita perhatikan pada saat kita mengambil besar sampel. Berikutnya Ibu, bagaimana menentukan jumlah sampel? Ya, menentukan jumlah sampel ada berbagai macam cara. Ya, salah satunya di sini adalah dengan rumus Slovin. Ya, nah. Seringkali ya kita tidak dapat mengamati seluruh individu dalam suatu populasi. Karena apa? Karena kalau kita amati seluruhnya, jumlah populasinya amat besar ya atau luas, ini akan menjadi keterbatasan kita di dalam biaya penelitian maupun waktu penelitian. Untuk itu kebanyakan para peneliti mengambil sampel. Dalam suatu penelitian seringkali ya kita tidak dapat mengamati seluruh objek dalam populasi. Ibu bayangin kalau ibu harus mengambil seluruh ibu hamil se-DKI Jakarta. Ya, bisa kita bayangkan berapa waktu yang kita perlukan, berapa biaya yang kita perlukan, berapa enom yang harus membantu kita. Kalau kita punya biaya yang besar, waktu yang cukup, tentunya itu tidak menjadi masalah. Tetapi bagi sebagian mahasiswa yang punya batas waktu, kapan dia harus lulus, kapan dia harus sidang, ya, kita juga harus memperhatikan waktu yang diperlukan untuk mengambil data. Nah, karena ketidakcukupan waktu kita itu, kita perlu mengambil sampel. Ya, karena tadi kita lihat kita punya keterbatasan biaya. Ya, kita juga punya keterbatasan waktu. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Mahasiswa juga perlu tahu ya ibu-ibu, bahwa pada saat dia sudah mau mengambil data, dia juga harus perhatikan kira-kira batas waktu saya mengambil data ini berapa lama. Makanya pada saat kita mau melakukan penelitian kita harus punya Gantt chart. Ya, Gantt chart saya menyusun bab 1 berapa lama, saya menyusun bab 2 berapa lama, bab 3 berapa lama, sampai kepada saya harus selesai membuat skripsi, ini membutuhkan waktu berapa lama. Kapan tanggal sidang skripsi saya? Nah, itu harus kita perhatikan. Sehingga kita punya batasan. Kalau saya ambil data berapa lama? Kalau saya ambil waktunya sebulan, mencukupi tidak dengan responden saya? Nah, contoh ibu-ibu sering sekali mengambil penelitian tentang persalinan. Nah, kalau penelitian tentang persalinan diambil dari trimester 1 sampai trimester 3, waktunya berapa lama untuk menunggu dia bersalin? 9 bulan. Nah, kalau 9 bulan ibu saja 1 semester hanya 6 bulan. Berarti kan waktunya tidak cukup untuk kita mengambil data.
Ya, nah itu juga harus menjadi pertimbangan. Kira-kira saya mengambil data ibu yang akan bersalin ini mulainya dari mana? Dan ibu bersalin ini jumlahnya cukup atau tidak kalau saya hanya mengambil waktu sebulan. Nah, itu yang perlu menjadi pertimbangan kita di dalam kita mengambil responden penelitian kita. Oke, ya?